Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Walau ba'a abdaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ba'a abdaihi, jikalau menjual ia seseorang akan kedua hamba sahayanya, fatalifa ahaduhuma, lalu hilang lenyap salah satu dari keduanya hamba, qabla qabdihi, sebelum mengqabatnya hamba, infasakhal bai'u fihi, niscaya terfasakh jual beli padanya hamba yang hilang, kama huwa maklum, sebagaimana dia itu diketahui. Wala yanfasikh fil akhari alal mazhabi, dan tidak terpasakh ia jual beli pada hamba yang lain, yang tidak hilang menurut pendapat mazhab. Wa illam yaqbidhu, walaupun belum mengqabat ia pembeli akannya hamba. Masih berbicara tentang tafriq shafaqah yang kemarin dibahas, menjual barang halal dan haram. Di sini menjual dua barang yang kedua-duanya halal, yang kedua-duanya miliknya. Hanya saja salah satu barang yang dijual hilang, bisa dalam artian mati atau kabur dan sebagainya. Maka yang terpasakh adalah yang hilang saja, yang tidak terpasakh. Wa tariqus tsani, pendapat tarik kedua itu, yang fasihu fihi fi ahadil qaulaini, terpasakh ia jual beli padanya hamba yang tidak hilang pada salah satu dua pendapat, pada salah satu dari dua kaul, mukharrajaini, yang ditakhrij keduanya dua kaul. Dari mana ditakhrij? Minal qaulaini sabiqaini, dari dua kaul yang telah terdahulu kedua-duanya pada bai'i abdihi wa abdi ghairihi ma'an, menjual hambanya seseorang dan hamba orang lain secara bersamaan. Dalam pembahasan yang sudah dibahas kemarin, ketika seseorang menjual hambanya dan hamba orang lain dalam satu akad dengan satu harga, maka ada pendapat yang mengatakan, ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kedua-duanya batal. Maka dalam masalah ini, ketika satu orang menjual dua hambanya, yang satunya mati sebelum diserahkan, maka murid meniru atau mengambil pendapat dalam masalah hamba, menjual hambanya dan hamba orang lain, dibawa ke masalah ini. Ini yang disebut dengan qaulainil mukharrajain, mukharraj. Nah, qaul mukharraj itu bukan pendapat imam. Qaul mukharraj adalah pendapat murid yang meniru
pendapat imam di masalah yang lain yang mirip. Nah, di mana letak miripnya? Satu, bisa dilanjutkan jual beli karena adalah barang dia, yang satu adalah barang orang lain. Jadi sama kasusnya ketika satu masih hidup, yang satu udah mati, nggak mungkin diserahkan. Sama-sama tidak mungkin diserahkan, salah satunya yang bisa hanya satu saja. Bal yatakhayyarul mustari bainal fashi wal ijazati, akan tetapi memilih oleh pembeli antara memfasakh jual beli dan melanjutkan jual beli. Kalaupun kita katakan jual belinya sah, kita punya hak untuk sebagai pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan. Fa'in ajaza, maka jika melanjutkan ia pembeli, maka dia akan membayar dengan hissah, persentase dari musamma, bi'tibari qimatihima, dengan memperhitungkan harga pasaran keduanya dua hamba. Qat'an, sepakat ulama. Wa tarada Abu Ishaq al-Marwazi fihi, dan mendatangkan oleh Abu Ishaq al-Marwazi pada masalah tersebut akan dua kaul juga dalam masalah pembayaran. Yang satu pakai hissah, yang satunya lagi bijami'is saman. Salah satu keduanya dua kaul itu dengan jami'is saman, seluruh harga dibayar. Harganya harga genap, harga sempurna seperti yang disebutkan dalam akad, walaupun hamba diterima hanya satu saja. Wa du'ifa, dianggap do'if ia kaul yang kedua ini, bil farqi, dengan membedakan bainama tarona bil aqdi, antara sesuatu yang menyertai ia sesuatu dengan akad, dan antara sesuatu hadasa ba'da sihatil aqdi, yang terjadi ia sesuatu setelah sahnya akad. Ma'a tawzi'is samani fihi alaihima ibtidaan, beserta mentauzi', membagi saman padanya sesuatu di atas keduanya dua barang, ibtidaan, dari awal. Jadi permasalahan ini bukan hanya diserupakan dari segi pendapatnya, tapi dua kaul itu juga diambil kembali dalam masalah penyelesaiannya. Nah, dia di belakang. Lihat matanya. Fa in ajaza fa bihissatihi minal musamma bi'tibari qimatihima. Lanjut, wa fi qaulin bi jami'ihi wala khiyara lil baghi. Ini masalah kemarin. Nah, kata Imam, Masya Allah, kata Imam Abu Ishaq al-Marwazi, dalam masalah ini seseorang menjual dua hamba dalam satu akad dan satu harga, sebelum hamba diserahkan salah satunya meninggal, maka cara bayarnya juga dua kaul. Kaul pertama, ambil nilai persentase daripada dua hamba tersebut sehingga dinilai daripada harga yang disebutkan dalam akad, kemudian itulah yang dibayar. Kata Abu Ishaq, juga berlaku kaul bayar seluruh harga seperti masalah sebelumnya. Pendapat beliau itu dibantah oleh Imam Jalaluddin. Apa perbedaannya?
nggak bisa disamakan secara 100%. Masalah sebelumnya dia menjual budak orang dengan budak dia dalam satu akad. Itu dari awal akad, saat akad terjadi, itu jual beli memang tidak sah pada budak orang itu. Kalau di sini dia menjual kedua-duanya budak dia, cuman ketika mau diserahkan, satunya hidup, satu telah meninggal, sehingga nggak bisa diserahkan. Jadi tidak sahnya itu terjadi setelah akad selesai. Yang tadi menjual dua hamba, satu hamba dia, satu hamba orang, itu batalnya akad pas ketika akad itu dilakukan. Dan redaksi bahasanya wa du'ifa, dianggap dhaif pendapat Abu Yusuf Al-Marwazi dengan membedakan ma tarana bil aqdi, sesuatu yang menyertai akad, yaitu menjual hamba orang dan hamba dia, itu dari awal sudah menyertai akad yang menyebabkan tidak sah. Dan di antara sesuatu yang terjadi setelah sahnya akad sudah sah, kemudian terjadi sesuatu yaitu talafnya barang. Nah, beserta ditauzi saman padanya atas keduanya dua barang dari permulaan. Nah, dari awal akad saman itu memang memiliki tauzi kepada hamba yang hidup, kepada hamba yang mati, masing-masing memiliki harga. Sementara menjual hamba orang dan hamba dia, di sana nggak ada tauzi. Kenapa nggak ada tauzi? Karena hamba orang itu tidak sah dijual, jadi nggak ada harganya. Walau jama'a fi safaqatin mukhtalifail hukmi kal ijarati wa bai'in, jikalau menggabungkan ia seseorang di dalam satu akad, apa yang digabungkan akan dua yang berbeda hukum. Mukhtalifail hukmi, akan dua yang berbeda hukum. Contoh, sewa dan jual beli, atau sewa dan salam. Sewa dan salam. Kakaulihi, seperti perkataannya seseorang, bi'tuka abdi wa ajartuka dari sanatan bikadza, aku jual kepadamu budakku dan aku sewakan kepadamu rumahku selama 1 tahun dengan harga sekian. Wa qaulihi, dan seperti perkataannya seseorang, ajartuka dari syahran, aku sewakan kepadamu rumahku selama sebulan. Wa bi'tuka sa'a qamhin, aku jual kepadamu 1 sok gandum, fi dhimmati, dalam zimahku, secara salam, bikaza, dengan harga sekian. Sahha fil azhar, sah kedua-duanya, dua perkara yang berbeda hukum menurut pendapat Azhar. Wa yuwazza'ul musamma, dan akan dibagi sesuatu yang disebutkan dalam akad ala qimatihima, berdasarkan pasaran keduanya. Nah, berdasarkan pasaran keduanya, pasaran apa? Qimatil muajjali, pasaran yang disewa dari segi upah sewa, bukan segi harga tapi upah sewa, dan pasaran mabi, dan harga pasaran muslam fih, barang yang disalam. Tauzi' musamma ala qimatihima, ini pembahasan yang berulang-ulang dalam tafriq safaqah. Mungkin saya berikan contoh 1 kali lagi.
Ketika seseorang katakan saya sewakan atau saya jual kepadamu budakku, saya sewakan kepadamu rumahku 1 tahun dengan harga 500 juta. Dengan harga 500 juta. Maka kita akan cari berapa dari sewa rumah itu. Berapa yang menjadi sewa rumah dari 500 juta? Berapa yang menjadi harga budak? Itu mana tauzih. Cara mencarinya adalah pertama kita tanya harga pasaran budak ini berapa harganya. Lihat kualitas budaknya, usia budaknya, asal negerinya, laki atau perempuan, usia berapa, keahliannya apa. Ternyata harga pasarannya katakanlah 400 juta. Itu harga pasarannya. Kemudian sewa rumah ini berapa pasarannya? 1 tahun. Ternyata setelah dilihat rumahnya, posisi rumahnya, kamarnya, berapa kamar, ruang tamu, fasilitas di dalam, semuanya, ternyata sewa rumah itu setahun adalah berapa sekarang? 25 juta. Nah, 25 juta 1 tahun. Nah, kalau ditotalkan harga pasaran dengan harga sewa rumah hanya 425 juta. Kalau ditotalkan. Nah, sementara harga sewa adalah sama jual beli musamanya adalah 500 juta. Cara mencarinya, lihat perbandingan 25 juta dengan 400 juta. Itu banding berapa? $425 juta dibagi 25. Hah? 17. Nah, berarti 17. 400 juta ada 16, 25 jutanya di dalam. Kemudian tambah harga sewa rumah setahun 25 juta. Berarti harga rumah adalah, sewa rumah adalah 1/17 dari 500 juta. Berapa? Satu per 17 dari 500 juta. Artinya 500 juta bagi 17. Nah, 29.411.765. 29.411.765. Nah, ingat 29.411.765. Berapa tadi? 29 juta 411.765. Jadi harga budak adalah 470.588.235. Itu cara mencarinya. Itu namanya tauzih. Dalam hal ini berarti si pemilik rumah dan budak. Nah, si pemilik rumah dan budak dia beruntung dalam menyewakan rumahnya.
Nah, lebih mahal musamma daripada qimah. Nah, qimah itu gunanya hanya untuk mencari persentase hissah. Nah, perbandingan 1 dari 17 tadi itu di bahasa fikihnya adalah hissah, perbandingan. Berarti sewa rumah 1/17 daripada harga musamma. Musammanya 500 juta. Kimat rumahnya, sewa rumah per tahun 25 juta. Kimat budaknya 400 juta. Hissahnya 1/17. Hasil tauzi'nya 29.400 sekian juta. Untuk sewa dan untuk rumah, untuk budak ada lupa. Nah, sudah bisa tauzi' atau metode tauzi'. Harga pasaran tambahkan harga pasaran kedua barang yang dicari, kemudian ambil perbandingan setiap harga barang. Nah, perbandingan itu dikalikan kepada nilai yang disepakati dalam akad. Itu cara mencari hissah. Nah, wasani, menurut pendapat yang kedua, batallah kedua-duanya. Li'annahu, karena sesungguhnya qad ya'ridu liikhtilafi hukmihima biikhtilafi asbabil fasqi wal infisakhi wa ghairi dzalik ma yaqtadi fasakha ahadihima fayahtaju ila tawzi'i wa yazzamu al-jahlu indal aqdi bima yakhussu kullan minhuma minal iwadi wa zalika mahzurun. Menurut pendapat yang kedua, batallah kedua-duanya, jual beli dan sewa menyewa dan akad salam. Kenapa batal? Karena sesungguhnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang terjadi. Panggilnya di depan. Kenapa terjadi? Karena berbeda hukum keduanya dua akad, dengan sebab berbeda sebab-sebab fasakh, dengan sebab berbeda sebab-sebab fasakh dan sebab-sebab terfasakh. Dan selain demikian, apa yang terjadi? Fa'il ya'ridu ma yaqtadi, sesuatu yang menuntut ia akan terpasang salah satu kedua-duanya. Kalau terpasang salah satu keduanya, fayahtaju ila tawzi', atau bina majhul juga boleh, fayuhtaju ila tawzi', maka diperlukan kepada membagi harga. Wa yalzamul jahlu indal aqdi, dan lazimlah ketidaktahuan ketika akad dengan sesuatu ya khusus, yang khusus ya sesuatu kepada masing-masing minhuma, dari keduanya dua hukum yang berbeda, minal iwadi, dari imbalan. Wazalika, dan demikian tidak mengetahui harga masing-masing ketika akad itu mahzurun, diharamkan. Nah, mahzurun itu diharamkan. Ini alasan pendapat kedua. Kan kita menggabungkan jual beli sama sewa. Perkara yang berbeda hukumnya itu biasanya berbeda juga sebab-sebab kenapa dia terpasang, kenapa dia dipasang, sebab-sebab kejadian yang lainnya yang nanti berujung kepada fasah satu lanjut satu.
Nah, kalau fasakh satu lanjut satu, maka terjadilah tauzi' nantinya, pembagian harga. Nah, ketika harga dibagi, berarti ketika akad tadi kita tidak tahu pasti berapa nilai sewa rumah dari 500 juta dan berapa harga budak dari 500 juta. Membeli barang dengan harga yang tidak tahu itu perkara yang diharamkan. Nah, berarti kan majhul saman. Nah, dijawab alasan tersebut bi annahu la mahdhura fi dzalik. Sesungguhnya itu tidak ada hukum haram dalam hal itu. Ala tara annahu yajuzu bai'u thawbin wa sabsin min darin safaqatan. Adakah tidak engkau melihat? Adakah tidak engkau mengetahui sesungguhnya boleh menjual pakaian dan sebidang daripada rumah secara safaqah, satu akad. Saya jual baju ini kepadamu dan satu kamar daripada rumah ini dengan harga sekian, boleh nggak? Boleh? Apakah kita tahu berapa harga rumah, berapa harga kamar dari rumah itu, berapa harga baju? Kita tidak tahu. Nah, dan ulama mengatakan itu boleh. Berarti ketidaktahuan karena barang itu digabung itu tidak menyebabkan hukum haram. Nah, kalau itu menyebabkan hukum haram, bahaya. Banyak kita terlibatnya haram. Apa saja belanjanya? Ini sekian katanya. Nah, kita bilang sekian tuh tahu nggak tuh rinciannya? Haram? Karena nggak tahu harga masing-masing. Tapi yang ini nggak haram. Kata Imam Jalaluddin, itu nggak haram yang kayak gitu. Ketidaktahuan karena digabung itu nggak menyebabkan haram. Wa ini ikhtalafa fi suf'ah, walaupun berbeda kedua-duanya dalam bab bukan. Baju nggak boleh suf'ah, tapi rumah boleh suf'ah. Wahtija ila tawzi' al-lazimi lahu ma zakara. Dan ketika terjadi suf'ah diperlukan kepada tauzi', membagi harga yang lazim baginya membagi harga oleh sesuatu yang menyebutkan ia pendapat kedua akannya sesuatu, yaitu jahil nilai rumah dan pakaian ketika dibagi itu. Nah, dan itu ulama mengatakannya boleh. Kita borong buah-buahan orang satu mobil, kemudian kita sewa mobilnya untuk bawa buah itu ke tempat kita. Saya beli buah bapak dan sekalian saya sewa mobilnya dengan harga sekian. Tahu nggak sewa mobil berapa? Jahil. Berarti samanya jahil, ujrohnya jahil, atau jual beli hukumnya haram. Ini pendapat kedua. Titik. Atau seseorang menggabungkan jual beli dan nikah. Jual beli sama nikah digabungkan. Kaqaulihi, seperti perkataannya seseorang, zawwajtuka binti wa bi'tuka abdaha wa hiya fi hijrihi sahhan nikahu wa fil bai'i was sadaqi qaulani as-sabiqani azharuhuma sihhatuhuma. Saya jual kepadamu, saya nikahkan kepadamu putriku, saya jual kepadamu budaknya putri, padahal dianya putri itu berada dalam
pangkuannya wali. Nah, si putri berada di pangkuannya wali, kembali ke wali. Masuk putri berada di pangkuan wali, putrinya masih kecil. Nah, ketika putrinya masih kecil, berarti yang berwenang menjual budak putrinya adalah bapaknya. Maka disebutlah fi hijrihi. Kenapa harus dikatakan wahya fi hijrihi? Untuk mentolerir seorang wali menjual budak putrinya. Kok bisa saja wali menjual budak putrinya? Dijawab di sini wahya fi hijri. Dia yang putri masih kecil berada di pangkuan wali, sehingga si wali berwenang bertindak kepada si budak milik putrinya yang kecil tersebut. Atau di dalam tasawurnya putrinya sudah rasyidah, sudah balik, sudah berakal, tapi putrinya mewakilkan ke ayahnya menjual budak itu ke suaminya, sehingga digabunglah harga budak dengan mahar. Nah, ini contohnya lengkap di sini. Saya kawinkan kepadamu putriku, saya jual kepadamu budaknya putri dengan 750 juta rupiah. Nah, jadi 750 juta itu termasuk harga budak dan mahar wanita. Apa hukumnya? Sahhan nikah, nikahnya sah. Tentang jual beli dan tentang mahar itu ada dua kaul. Jual beli satu enggak? Dua kaul. Mahar satu enggak? Dua kaul. Yang telah terdahulu keduanya dua kaul, yang kuat dari dua kaul itu adalah sah kedua-duanya. Maharnya sah, jual belinya juga sah. Maka 750 juta itu disebut musamma, wa yuwazza'ul musamma ala qimatil mabih wa mahril mithli. Dibagilah musamma sesuai dengan harga mabih dan mahar misil. Ini cara baginya, qimatil mabih dan mahar misil. Tunggu 15 menit, 1 jam baru izin. Budak. Nah, lihat budaknya. Panggil yang tahu harga budak untuk menilai berapa harga budak ini sekarang. Harus panggil ahlinya. Nah, penetapan harga itu nanti dibahas di bab belakang, bab qadaya wal ahkam. Itu mesti dua orang laki-laki adil yang punya, yang tahu dengan harga budak. Setelah dilihat-lihat, dicek-cek, nah segala sisi keunggulan dan kekurangan dari budak itu, ternyata budak itu harganya 700 juta. Itu antum cari 700 juta harga budak itu. Kemudian dicek kembali mahar misil wanita ini. Wanita ini suku apa? Suku Jambak kah, atau suku Kacang, atau suku lain? Kemudian kecantikannya setara siapa? Usianya setara siapa? Tinggalnya di kampung mana? Nah, bagaimana tingkatan ekonomi di situ? Setelah dicek, sehingga mahar misil diputuskan 7 dari bagi. Tadi berapa harga boleh? 700 juta. 700. Nah, 700.
35 juta. Nah, harga budak itu 35 juta rupiah. Nah, berarti kalau di total 735 juta. Sementara musamanya adalah 750 juta. Nah, dari 750 juta itu berapa yang menjadi mahar wanita itu dan berapa yang menjadi nilai daripada budak? Karena bisa saja budak itu dikembalikan oleh suaminya nanti. Ternyata budak itu punya aib. Nah, ketika budak itu punya aib mabit, maka dikembalikanlah budak itu kepada si istrinya. Nah, berapa uang yang harus diserahkan kembali dari 750 juta oleh si istri ke suami karena budaknya batal jual beli? Itu gunanya tauzih. Tapi kalau lancar-lancar saja, nikahnya lancar, kemudian jual belinya lancar, ya serahkan 750 juta, selesai. Bisa saja nanti istrinya dipasang nikahnya karena ternyata istrinya rotak atau kornak, berarti kan dikembalikan mahar secara utuh. Budak karena nggak ada perkara yang membatalkan, budak lanjut jual belinya. Nah, sekarang pastikan berapa harga budak, berapa mahar. Dah dicari saya, bukan dipikir saya. Pakai rumus. Musama 750 juta. Harga pasaran budak 700 juta. Harga mahar misil 35 juta. Fadhal. Bismillah. Rumus seperti apa? Mana cara rumusnya? Harga pasaran budak ditambah harga misil. Nah, setelah itu dibagi dengan angka yang sama, dengan satu angka yang melahirkan hasil bilangan yang genap. Berarti 735 juta dibagi dengan 35. Dibagi 3,5 juta. Yang 35 kalau kecil. 735 juta dibagi 3,5 juta. Atau dibagi 35. Dibagi 35 juta.
Berapa hasilnya? 21. Nah, berarti 35 juta. Berarti mahar adalah 1 dari 21. Kemudian harga budak adalah 20 dari 21. 1/21 kali musamma. 1/21 kali musamma. Musamma berapa tadi? 750 juta. Berarti 750 juta bagi 21. Berarti mahar adalah 35.714.285. Itu untuk mahar. Nah, untuk budak 6 kali 20. Nah, 714.285.714. Nah, itu cara tausiah. Saya ulang rumusnya. Qimah barang A ditambah qimah barang B sama dengan hasil. Nah, hasil dibagi dengan sebuah bilangan yang terbesar. Yang terbesar. Yang terbesar. Yang mendekati bilangan qimah terkecil. Kemudian dapatlah hasil yang genap. Nah, hasil genap itu nanti lihat persentasenya berapa. Kemudian dikalikan kepada musamma. Wasani, menurut pendapat yang kedua, butlanuhuma, batal kedua-duanya, nikah dan jual beli. Maaf, menurut pendapat yang kedua batal kedua-duanya, jual beli dan mahar, bukan nikah. Menurut pendapat yang kedua, butlanuhuma, batal kedua-duanya, jual beli dan mahar. Nikah sah, jual beli batal, mahar batal. Wajibu mahrul misli, dan wajiblah mahar misil untuk menyempurnakan nikah yang tadinya sah. Wa'adal musanniful mas'alah fi kitabis shadaq, dan akan mengulangi oleh musannif akan masalah ini di dalam kitab mahar. Ingat nanti tuan-tuan baca. Mengulangi oleh musannif akan masalah ini di dalam kitab mahar bi absat, dengan yang lebih detail lagi, mimma zakarahu huna, dari sesuatu yang menyebut ia musannif akannya sesuatu di sini. Nah, hati-hati nanti ketika ketemu kitab sedap, masalah ini akan kembali nanti dalam masalah mahar. Wa tata'addadu shafaqatu, dan berbilang-bilang akad, bitafsiris saman, dengan merincikan harga. Berbilang-bilang akad, artinya akadnya tidak dianggap satu, dianggap lebih dari satu,
dengan merincikan harga. Contoh, bi'tu kadza bi kadza wa dza bi kadza. Saya jual kepada kamu ini kuda dengan harga sekian dan ini dengan harga sekian. Itu enggak dianggap shafaqah itu. Itu namanya ta'addud shafaqah. Itu kalau batal salah satunya enggak ada yang ribet. Mana yang batal itu harganya dikembalikan. Mana barang yang mati itu harganya dikembalikan. Enggak disebut dengan tafriq shafaqah karena harganya sudah dirincikan. Fa yaqbalu fihima, maka mengqabul ia seseorang pada keduanya. Qabiltu huma. Walahu raddu ahadihima bil aibi. Boleh baginya seseorang mengembalikan salah satu dari dua barang dengan sebab aib. Kemudian ta'addud juga shafaqah bi ta'addudil ba'i. Bi ta'addudil ba'i atau kepada bi tafsilil samad. Ulang amil wa ta'addadu shafaqah bi ta'addudil ba'i. Dianggap berbilang-bilang shafaqah atau akad dengan sebab berbilang-bilang penjual. Seumpama bi'naka hadza, kami jual kepadamu akan ini barang dengan harga sekian, maka menerima ia seseorang dari keduanya dua penjual. Ini barang yaitu barang kongsian seperti tanah. Si A dan si B memiliki satu tanah kongsi. Kata A dan kata B, kami berdua pemilik tanah ini menjual kepada kamu ini tanah dengan harga 1M. Harganya 1, tanahnya 1, pembelinya 1, penjualnya berdua. Maka shafaqahnya dianggap ta'addud. Nah, shafaqahnya ta'addud. Walahu raddu nasibi ahadihima. Boleh baginya seseorang mengembalikan salah satu dari keduanya. Boleh baginya seseorang mengembalikan jatah salah satu dari keduanya dua penjual dengan sebab aib. Ternyata tanah itu tidak sesuai dengan yang disebutkan. Katanya tanah perkebunan, tapi isinya batu di dalam, tidak ada yang bisa ditanam. Hanya dikembalikan tanah itu kepada si A, dikembalikan kepada si B, dia bertoleransi, maka sah-sah saja. Nah, karena itu dianggap dua jual beli, karena penjualnya berdua. Begitu juga bita'addudil mustari, berbilang-bilang pembeli. Contoh, bi'tukuma, aku jual kepada kalian berdua, hadza akan ini tanah, bikaza dengan harga sekian, fayaqbalan, maka mengqabul keduanya dua pembeli. Tanahnya 1, penjualnya 1, harganya 1, tapi pembelinya berdua, maka shafaqah dianggap 2. Fil azhar kal ba'i, sama dengan ta'addudnya ba'i. Wasanila, menurut pendapat yang kedua, dengan ta'addud mustari la, tidak dianggap ta'addud shafaqah. Kenapa tidak bisa disamakan dengan dua penjual? Li'anna mustariya, karena sesungguhnya pembeli bana bi
anna banin banin li anna mustariya banin alal ijabis sabiq fan nazru ila man sadara minhu ijabu walau wa fi ahadil mustariyaini nasibu minas saman. Menurut pendapat yang kedua, tidak dianggap ta'adud safaqah dengan dua pembeli, karena sesungguhnya pembeli itu banin. Apa itu banin? Kalau dari bana, banin artinya orang yang mendasari. Lianna al-mustariya banin bana bi anna banin bana bi anna bana lianna al-mustariya banin. Nah, lianna al-mustariya banin, karena sesungguhnya pembeli itu yang memutuskan. Banin arti banin yang menunjukkan, karena sesungguhnya pembeli itu yang mendasari di atas ijab yang terdahulu. Fanazru ila man sadara minhul ijabu, maka nazar artinya pertimbangan itu kepada orang yang muncul darinya orang oleh ijab. Walau wafa ahadul mustariyaini, walaupun melunasi atau membayar oleh salah satu dua pembeli akan bahagiannya daripada saman harga. Walau wafa, bukan wafi. Walau wafa, walaupun melunasi oleh salah satu dua pembeli akan bahagiannya daripada harga. Jadi menurut pendapat yang kedua, ta'addud mustari itu tidak menyebabkan ta'addud akad, karena pembeli yang dijadikan standar pembahasan adalah pembeli yang pertama sekali mengijab akad.
Siapa yang ngomong dari pembeli itu saya beli, atau siapa yang ngomong pertama sekali dari pembeli itu qabiltu. Nah, jadi didasari kepada ijab sabik. Pembeli yang sebenarnya yaitu yang mengijab duluan. Maka pembahasan hukum bertolak kepada tertuju kepada orang saudara minhul ijab, yang muncul dari kalimat ijab. Siapa yang mengijab itulah yang menjadi pembeli dalam masalah itu. Walaupun pembeli yang mengijab ini tidak melunasi harga, justru yang membayar adalah kawannya yang diam. Nah, seperti kita beli sesuatu, kita beli kongsi, kita beli barang satu kipas berdua, atau mesin potong rumput, potong rambut berdua. Itu yang akan berapa orang? Satu. Ada kedua-duanya ngomong? Enggak. Ya, satu yang akan. Nah, walaupun yang ngomong itu tidak membayar, tapi yang bayar adalah yang diam. Pakai uang kamu aja, bisa ganti. Nah, siapa yang dianggap pembeli di sana? Pembayar atau penjawab? Bayar. Hah? Yang mengijab, yang mengkabul, yang mengijab itu yang dikatakan pembeli. Maka kalau hadir dalam pengadilan, saksi akan mengatakan pembeli adalah fulan, walaupun membayar adalah fulan yang lainnya. Nah, berarti tidak akan terwujud dua sofaqah dengan dua pembeli, karena pembeli itu biasa yang dihitung adalah as-sabiq, ijab bis-sabiq. Jadi dasari kepada ijab yang duluan. Nah, tentu pendapat ini bisa terbantahkan. Bagaimana kalau pembeli kedua-duanya sama-sama mengkabul? Kan bisa saja kami beli banyak, sudah tak dibilang kami beli. Nah, sekarang kita ambil pendapat pertama, sofaqah dianggap ta'addud dengan ta'addudnya pembeli. Fa'alal awali yajibu alal bai'i ay yuslimahu kistahu 5 menit minal mabihi. Berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan sofaqah ta'addud dengan ta'addud mustari, wajib terhadap penjual oleh bahwa menyerahkan ia penjual akannya masing-masing pembeli, akan jatahnya pembeli dari mabi', sebagaimana dia menyerahkan akan barang musyah, barang yang enggak mungkin dipisahkan. Seperti dia beli motor berdua. Nah, maka si baik harus menyerahkan motor itu kepada dua pembeli. Nah, kepada dua pembeli. Enggak boleh pada salah satunya. Kalau diserahkan kepada salah satu, maka jatah, kalau tadi dia mengeluarkan uang setengah-setengah dari motor, separuh-separuh satu orang, maka separuh dari motor itu belum diserahkan kepada pembeli yang sesungguhnya. Kalau rusak, itu tanggung jawab penjual. Nah, tanggung jawab penjual. Ini kalau ikut pendapat pertama. Nah, harus diserahkan ke masing-masing. Nah, ribetnya ini kalau beli makanan. Nah, beli makanan, mie goreng, nasi goreng, martabak, es, pemesannya berempat. Nah, berempat pesannya, maka tidak boleh digabungkan dalam satu bungkusan, serahkan sama si A, itu nggak boleh. Harus satu-satu. Nasi goreng siapa tadi? Nih, ini siapa tadi? Ini siapa tadi? Harus satu-satu. Baru sah ijab.
Lihat bahasanya, wajib terhadap penjual bahwa menyerahkan akannya mabi' qistahu, menyerahkan akannya mustari qistahu minal mabi', jatahnya, haknya dari barang yang dijual. Jadi ke pendapat mana? Hah? Ikut pendapat kedua, pembeli cuma satu yang ngomong, jadi bisa serahkan semuanya langsung. Ikut pendapat pertama, mustarinya sejumlah yang ikut membeli, cuman kerisikonya adalah si bai' harus membagi barangnya dan menyerahkan satu-satu ke tangan pembeli. Maka kalau sebagai pedagang, bagusnya pendapat kedua. Jadi beda hukum, beda konsekuensinya. Wa ala tsani la yajibu. Nah, berdasarkan pendapat yang kedua tidak wajib. Tidak wajib ia menyerahkan ke satu-satu. Hatta yuwaffi akharu nasibahu. Sehingga melunasi oleh yang lain akan jatahnya. Sebagaimana jikalau satu oranglah pembeli, disubuti hakil habsi karena tetap hak menahan, karena tetap hak untuk menahan. Maaf, salah titik koma. Fanazru ila man sadara minhu ijabu titik. Sana titiknya. Walau wafa itu syarat. Jawabnya fa'ala. Ulang artinya. Walau wafa ahadul mustari'ini nasibahu minas taman. Jikalau telah membayar oleh salah satu dari dua pembeli akan jatahnya pembeli daripada harga, salah satu sudah bayar, salah satunya belum, niscaya maka berdasarkan di atas pendapat pertama, yajibu alal bai', wajib terhadap penjual, ayyuslimahu, bahwa menyerahkan ia penjual akannya pembeli yang sudah membayar, qistahu akan pembagiannya, akan haknya daripada mabi', sebagaimana dia menyerahkan barang musak. Wa ala tsani, berdasarkan di atas pendapat yang kedua itu, la yajibu, tidak wajib ia menyerahkan sehingga membayar oleh pembeli yang lain akan jatahnya, sebagaimana jikalau satu pembeli. Nah, karena tetapnya hak untuk menahan, jadi tasawurnya beda. Rumah ini kita jual kepada dua orang. Saya jual rumah ini dengan harga 500 juta kepada antum berdua. Nah, pembeli mengatakan kami beli rumah ini dengan harga sekian. Salah satu pembeli telah menyerahkan uang 250 juta rupiah. Apakah pemilik rumah punya kewajiban menyerahkan kunci atau bahagian rumah ke orang yang sudah membayar nilainya itu? Berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan tahdus shafaqah, jawabannya iya. Berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan shafaqahnya satu, tidak. Nah, si pemilik rumah tidak berkewajiban menyerahkan kunci rumah, sehingga pembeli kedua juga membayar 250 juta. Nah, begitu tasawurnya ternyata. Itu gara-gara salah titik koma. Walau wakalahu aw wakalahuma fil bai'i aw syira'i fal asahu i'tibarul wakili
ittihadis safaqati wa ta'addudiha li ta'alluqi ahkamil aqdi bihi ka ru'yatil mabi'i wa sukuti khiyaril majlisi wa ghairi dzalik. Jikalau mewakilkan keduanya dua orang, walau wakalahu, jikalau mewakilkan keduanya dua orang, kepada satu orang, atau wakalahuma, mewakilkan ia satu orang kepada dua orang, bil bai'i awis syira'i, untuk membeli atau menjual, itu niscaya menurut pendapat As-Shawab itu memperhitungkan wakil di dalam menghitung bersatunya shafaqah atau ta'addudnya shafaqah. Kenapa diperhitungkan wakil bukan muwakil? Karena sangkut paut hukum akad dengannya wakil, seperti melihat mabi', tetapnya khiyar majlis dan selain demikian. Ihsan dengan Safir mau membeli sebidang tanah, mereka membuat kolam renang atau membuat stadion sepak bola. Nah, mau meraih menang Piala Dunia. Tanah itu, membeli tanah itu, Ihsan sama Safir mewakilkan ke Abu Bakar untuk membelinya. Mewakilnya berapa orang? Mewakilnya berapa? Wakilnya berapa? Satu. Nah, atau sebaliknya, Abu Bakar yang mau beli tanah sendiri, cuma ditugas diwakilkan kepada dua orang untuk membelinya. Itu akadnya ittihad atau ta'addud. Satu akad atau dua akad. Kenapa As-Shawab mengatakan lihat wakilnya berapa? Nah, maka pada contoh pertama itu dianggap ittihadul aqdi karena Abu Bakar sebagai wakil sendiri. Nah, kasus kedua dianggap ta'addud shafaqah karena wakilnya berdua. Kenapa wakil yang dihitung? Karena wakillah yang sangkut paut dengan hukum jual beli. Yang melihat barang siapa? Yang melakukan khiyar majlis siapa? Yang melakukan khiyar aib siapa? Semuanya wakil. Nah, kalau wakilnya satu berarti akadnya satu. Kalau wakilnya dua berarti akadnya dua. Wasani menurut pendapat yang kedua, i'tibarul muwakil. Yang diperhitungkan adalah orang yang mewakilkan. Kenapa mewakil yang diperhitungkan? Li'anna milka lahu, karena hak milik baginya wakil. Baginya mewakil. Wa sahhahu fil muharrar. Menganggap sahih ya Imam Rafi'i akannya pendapat ini di dalam kitab Muharrar, di dalam kebanyakan naskahnya Muharrar, sebagaimana menyebutkan ia Imam akannya pendapat di dalam kitab Daqaiq karena mengikuti tashih dari pendapat Wajiz Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali mendukung pendapat i'tibar muwakil. Imam Rafi'i dalam sebagian naskah, dalam kebanyakan naskah Muharrar juga mendukung pendapat kedua. Ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nukila fi syarhin, dikutip di dalam kitab dua syarah, Syarah Saghir dan Kabir, akan tashih pendapat pertama dari kebanyakan ulama. Jadi Imam Rafi'i sendiri dalam bahasa hari ini itu galau dalam berpendapat. Nah,
apakah yang diperhitungkan wakil atau muwakil? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Imam Jalaluddin Mahalli, kalau kita baca dalam Muharrar pendapat Imam Rafi'i, mayoritas teksnya mendukung pendapat kedua. Begitu juga kalau kita baca kitab Wajiz Imam Ghazali. Tetapi kalau kita lihat dalam Syarah Shaghir dan Syarah Kabir Imam Rafi'i, justru beliau mentasih pendapat pertama dari kebanyakan ulama. Nah, jadi Imam Jalaluddin sendiri, Imam Mahalli sendiri itu tidak memberikan keputusan mana pendapat yang kuat, apakah yang dihitung wakil, satu wakil ijtihad shafaqah, atau dua wakil ta'addud shafaqah, atau muwakil. Nah, terlepas pada perbedaan pendapat tersebut, tentu konsekuensi hukumnya berbeda. Contoh, walau kharaja mashtarahu, jikalau terbukti sesuatu yang telah membeli ia seseorang akannya sesuatu dari satu wakil. Dia beli satu barang dari satu wakil dari dua orang. Seulang, jikalau terbukti sesuatu yang telah membeli ia seseorang akannya sesuatu, dari mana dia beli? Dari satu wakil. Wakil dari siapa? Wakil dari dua orang. Atau dia beli dari dua wakil. Dua wakil dari siapa? Dua wakil dari satu orang. Ma'iban itu hal kepada hal keadaan cacat. Terbukti barang dibeli itu hal keadaan cacat. Niscaya fa'alal awali, berdasarkan pendapat pertama, i'tibar wakil. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, lahu, boleh baginya seseorang raddu nisbihi, mengembalikan setengahnya barang pada surah kedua, tidak surah pertama. Nah, surah kedua berapa orang wakilnya? Dua. Surah pertama berapa orang wakilnya? Satu. Berdasarkan pendapat pertama yang dihitung adalah wakil. Nah, berarti surah kedua ini shafaqahnya ta'addud atau ittihad? Ya? Surah kedua. Mana surah kedua? Min wakilaini an wahidin. Itu surah kedua. Itu ta'addud atau ittihad? Ini ta'addud shafaqah, yang bukan ta'addud poligami. Nah, ta'addud atau ittihad? Ta'addud. Kenapa ta'addud? Karena wakilnya dua. Nah, kalau ta'addud berarti kita boleh batalkan satu, lanjutin satu. Tapi tidak pada surah kedua, surah pertama. Surah pertama wakilnya cuma satu. Walaupun pemilik barang berdua, cuma yang transaksi dan kita hanya satu. Berarti kita tidak boleh membatalkan separuh. Kalau mau batalkan semuanya. Kalau mau lanjut semuanya, karena dia satu akad, karena wakilnya satu. Kalau kita ikut pendapat yang kedua, wa ala sani, yaitu yang dianggap adalah muwakil, yang akisul hukmu, terbalik hukum di atas. Berarti yang boleh dikembalikan separuh adalah kejadian pertama, yang wakilnya satu, yang wakilnya dua. Tidak untuk kejadian kedua. Jadi
walau kharaja mastarahu wakilun, jikalau terbukti sesuatu yang telah membeli akannya oleh wakil. Tadi wakil dalam menjual, sekarang wakil dalam membeli. Jikalau terbukti sesuatu yang telah membeli akannya oleh wakil. Wakil dari siapa? Wakil dari dua orang. Atau surah kedua, membeli akannya sesuatu oleh dua wakil. Dua wakil dari mana? An wahidin, dari satu orang. Ma'iban, hal keadaan barang cacat. Fa'alal awali, berdasarkan pendapat pertama. Berdasarkan pendapat pertama, iktibar adalah wakil. Lil muwakkil wahid raddu nisfihi, bagi muwakil yang satu orang boleh mengembalikan setengahnya. Nah, berdasarkan pendapat pertama, boleh bagi muwakil yang satu mengembalikan setengahnya, dan tidak boleh bagi salah satu dua muwakil mengembalikan setengahnya. Tidak boleh bagi salah satu dua muwakil mengembalikan setengahnya. Kalau muwakilnya satu boleh, walaupun wakilnya dua, karena yang dihitung adalah wakil. Berdasarkan pendapat yang kedua, terbaliklah hukum. Nah, terbaliklah hukum. Kuasa milul lil khiyaril majlis, dia mencakup bagi khiyar majlis, mencakup khiyar syarat, mencakup khiyar aib, dan akan datang tiga khiyar tersebut nanti di babnya masing-masing. Jadi setelah ini musannaf akan membahas khiyar itu secara berurutan. Pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Titik. Ada pertanyaan habis? Silakan. Sebagai wakil, misalnya yang kasar itu kan pembeli dengan penjual, apakah dengan komunikasi? Kalau kita sebagai wakilnya, apakah kita juga harus sama seperti pembeli, harus lihat barangnya, atau cukup bayar saja, itu bagaimana kita sebagai wakil? Kita sebagai wakil dalam hal membeli atau dalam hal membayar? Kalau dalam hal membayar, kita tinggal bayar. Misal barang pesan kan? Barang pesan siapa? Orang yang membeli. Orang membeli. Kita yang wakilnya. Kita cuma diwakilkan, tolong kasih uang ini kepada fulan. Kita hanya ngasih uang saja. Karena kita wakil dalam membayar. Yang kita bahas di sini wakil dalam membeli. Nah, kalau wakil dalam membeli, dia harus seperti membeli barang untuk dirinya sendiri. Nah, tolong belikan, saya wakilkan antum untuk membelikan pakaian untuk saya. Nah, kita sebagai wakil, kita harus bertindak seolah-olah barang itu untuk kita. Itu tanggung jawab wakil. Mentang-mentang barang ini untuk orang, kita nggak nawar-nawar. Nah, kenapa main beli ngantuk? Sekali-kali belaga orang kaya, udah bosan nawar-nawar. Ternyata dia disuruh kawan beli barang, pakai uang kawannya. Dia tinggal lihat nota aja. Ini baju antum, ini notanya, ini kembalinya. Dia cuma dapat apa? Dapat nama. Mau beli barang nggak pakai nawar. Itu nggak boleh. Di wakil punya kewajiban mencek barangnya ori, bagus, harganya standar, kemahalan atau bagaimana, cacat atau bagus, itu tanggung jawab pada wakil. Karena ada bahasanya tadi, wakillah yang berlaku hukum padanya dalam hal melihat mabit, menetapkan khiyar majlis, menetapkan khiyar syarat. Kalau perlu pakai khiyar syarat, kita pakai khiyar syarat. Seperti beli motor bekas. Nah, itu pakai khiyar syarat minimal 2 hari.
Nah, itu apa? Untuk mencek barang bagus atau tidak. Begitu juga khiyar syarat dalam membeli hewan. Hewan susu, sapi susu misalnya. Karena bisa saja terjadi musor, susunya nggak diperas selama 3 hari sehingga kelihatan seperti banyak susu. Kita lakukan khiyar. Nah, itu tanggung jawab sebagai wakil. Begitu juga wakilnya. Kalau misal pembelian ini sudah deal, Zat, harga sudah seperti itu, kita nggak bisa buat apa-apa, Zat. Kita hanya diwakilkan untuk jemput barang, bayar harga barang kan? Jemput barang, bayar harga. Itu wakil sebagai membayar, mengambil barang. Itu wakil ijab kabul namanya, bukan wakil pembeli. Itu kita nggak kewajiban. Terserah lah, mau barang mahal, barang cacat nggak boleh bisa. Mana barangnya? Ini uangnya. Terima kwitansinya selesai. Oke. Lagi? Tinggal 10 menit ya. Ini tentang seorang qadhi, Ustaz. Ini dalam pendapat ini kan ada yang azhar, ada yang muqabil. Jadi seorang qadhi itu apakah dia dalam memutuskan untuk harus selalu menggunakan yang qaul azhar atau dia sesuaikan dengan maslahat, misalnya pendapat muqabil itu lebih sesuai gitu? Dalam dalam prinsip dasar sebagai seorang hakim, dia harus memutuskan yang pendapat kuat dalam mazhab. Itu prinsip dasar. Cuman dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin faktor darurat atau faktor apa saja, faktor lingkungan, faktor minoritas, faktor banyak faktor dipertimbangkan, maka qadhi boleh berpindah kepada pendapat yang lain selama tidak dhaif. Nah, kalau azhar pindah kepada muqabil azhar kan tak masalah. Tapi kalau masyhur pindah ke muqabil masyhur, ini masalah. Nggak boleh. Jadi pendapat dhaif nggak boleh. Kenapa kan kita katakan muqabil azhar boleh? Karena muqabil azhar adalah pendapat kedua Imam Syafi'i yang dalilnya kuat, tapi tetap kuat dalil azhar. Tapi kalau masyhur, muqabilnya dalilnya lemah. Nah, untuk perhitungan berdasarkan label-label yang ada dalam minhaj, maka azhar boleh dipakai, muqabil azhar waktu darurat boleh, masyhur wajib dipakai, muqabil masyhur nggak boleh. Artinya kalau segi umum, qadhi boleh memutuskan dengan pendapat yang kuat saja, dan tidak ada maslahat untuk memutuskan yang pendapat dhaif. Nah, tidak boleh berfatwa dan memutuskan hukum dengan pendapat dhaif. Jadi karena pertanyaannya tadi cuma azhar masyhur, tentu muqabil azhar boleh karena masih kuat, muqabil asal boleh karena masih kuat. Nah, ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara penjual pembeli, yang pembeli ingin pendapat yang kuat dan pakainya, kalau penjual pendapat lemah, mana yang harus dilakukan? Sedangkan penjual itu juga kokoh dengan pendapatnya. Berarti mereka tidak tidak ada kesepakatan atau tidak ada kejelasan pertengkarannya, perwasarannya. Bertengkar terus begitu? Berarti tidak ada penyelesaian? Dia belinya sah, penjual kata beli nggak sah, jadi pendapatnya beda yang diikuti. Oke. Gimana penyelesaian? Jadi permasalahan di sini berarti penjual mengatakan jual beli Tidak sah. tidak sah. Tidak sah kata penjual. Sah kata penjual. Pembeli tidak sah. Kenapa sah kata penjual? Karena penjual tidak mau menerima barangnya lagi. Nah, kenapa tidak sah kata pembeli? Karena pembeli pengen membatalkan jual beli. Ini harus diusut nih. Kenapa pendapat itu muncul? Nah, kenapa pendapat itu muncul? Tentu akan muncul gara-gara ketika pembeli mengatakan jual beli kita sah, nggak ada yang membatalkan. Udah tahu lah niatnya itu. Yang namanya penjual tentu barangnya pengen terjual.
pembeli dia tidak ada cara untuk ngembaliin barang, aibnya nggak ada, ya syarat nggak dibuat, ya majelis sudah selesai, tapi dia nyesal beli barang, sehingga dikatakan jual beli itu nggak sah. Itu kan pertengkarannya. Nah, penyelesaiannya ke majelis hakim. Nah, penyelesaiannya ke majelis hakim. Ternyata setelah diselisih oleh majelis hakim, kedua-dua pendapat itu benar. Pendapat penjual mengatakan tidak sah benar, sah mengatakan benar, pendapat pembeli mengatakan tidak sah juga benar. Tentu ada pendapat yang lemah, ada yang kuat, maka harus diputuskan yang kuat. Nah, tapi kalau alasan itu bukan berdasarkan pendapat, cuman karena sesuatu yang dipertengkarkan dalam jual beli itu sendiri, maka akan diputuskan sah. Kenapa? Al-aslu mudi syai' ala sihah, selama tidak ada saksi dari penjual dan pembeli. Kalau ada saksi, selesai masalah. Nah, pembeli ada saksi mengatakan sah, mengatakan batal, menang pembeli. Penjual mengatakan ada saksi mengatakan sah, menang penjual. Kedua-duanya punya saksi, ini masalah lagi. Nah, kalau kedua-duanya punya saksi, maka didengar saksi salah satu keduanya. Mana yang mudda'i, mana yang mudda'a alaih. Nah, itu nanti dalam bab qadaya itu. Babul qadaya wal ahkam. Alhamdulillah. Lagi. Kalau terlanjur transaksi kita ragu-ragu, karena nggak sah nggak? Al-aslu mudi syai' ala sihah. Hukum asal semuanya berjalan dengan lancar dan sah. Masalah kalau ragu-ragu dipermasalahkan. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan ya. Tadi dah wudhu zuhur, cuma ragu-ragu batal nggak, hukum asal tidak batal. Ragu tetap, tapi hukum asal tidak batal. Nah, apalagi masalahnya akad nikahnya sah atau nggak sah, beranaknya dan enam. Ini kan masalah ini. Jadi ragu itu nggak dibahas lagi. Ragu setelah terjadinya masalah itu dianggap la yu'athiru, tidak memberi pengaruh. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.